kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, hadirat-Mu yang nyata di tempat ini dalam ibadah kami. Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan membawa kami untuk mengerti betapa dalam kasih dan kuasa-Mu yang tersedia bagi setiap kami orang percaya. Kami berdoa, nyatakan kuasa, nyatakan mujizat, sehingga setiap kami mengalami pemulihan di tempat ini, mengalami kesembuhan dan kekuatan baru. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kita siap diberkati Tuhan. Saudaraku semua sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Selamat minggu saudaraku. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Injil Matius 1. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 24. Kelahiran Yesus Kristus, bergantian kita bacanya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19 yang keras. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Bersama-sama terakhir 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai, haleluya. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat 18 sampai 24, ini sebenarnya isi percakapan antara malaikat Tuhan dengan Yusuf. Ya, ini bukan antara hamba Tuhan, nabi Tuhan dengan Yusuf. Bukan, malaikat utusan surga gitu. Salah satu jenderalnya Tuhan turun dari surga khusus untuk menyampaikan pesan Tuhan. Pesannya apa? Mengatakan kepada Yusuf bahwa Maria itu mengandung itu dari Roh Kudus. Kenapa harus disampaikan? Karena di saat itu Yusuf sudah punya niat untuk menggagalkan perceraian mereka, menggagalkan pertunangan mereka, saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang tepat dibilang, dikatakan mau menceraikan Maria. Ya, kalau orang Yahudi itu mereka menganut monogami, bukan poligami. Jadi kalau sudah menikah tidak boleh ada perceraian. Sehingga dalam ayat ini sebenarnya Maria dengan Yusuf belum menikah, saudara. Mereka baru apa? Bertunangan. Kalau tunangan nggak cocok, pisah masih boleh, tapi kalau pernikahan tidak boleh. Nah, jadi saking pentingnya keluarga ini bagi kerajaan surga, karena Tuhan di surga punya rencana buat kedua manusia ini, yaitu Maria dengan Yusuf. Sampai-sampai apa yang menjadi rencana Yusuf itu diintervensi oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, Yusuf menerima apa yang menjadi pesan Tuhan. Jadi yang pertama saya mencatat, saudaraku, ya, bahwa di sini Tuhan Yesus datang ke dunia itu melalui sebuah keluarga. Katakan amin. 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 Tuhan Yesus tidak turun langsung dari surga dan kemudian dia menyatakan diri sebagai Mesias, sebagai Raja yang layak disembah. Tidak. Dia datang layaknya seperti manusia biasa, seperti Bapak Ibu dan saya. Dia turun dari surga di tengah-tengah sebuah keluarga. Jadi ini bukan sebuah kebetulan. Saya percaya. Kenapa dia mengizinkan dirinya datang dalam sebuah keluarga? Ada ibunya, ada bapaknya, ada saudara-saudara. Tunjukkan kepada kita, keluarga itu penting di mata Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Family sangat penting di mata Tuhan.
Makanya Bapak Ibu jangan kaget, mujizat pertama Yesus itu bukan ketika Yesus bangkitkan orang mati, bukan ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta, membuat orang yang lumpuh bisa berjalan, atau meneduhkan badai yang sedang mengamuk, saudaraku, atau berjalan di atas air. Semua mujizat itu mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi ternyata dari sekian banyak mujizat yang Yesus lakukan selama pelayanan di atas muka bumi 3,5 tahun, yang pertama adalah mengubah air menjadi anggur di dalam sebuah perkawinan. Sekali lagi, tidak kebetulan. Tuhan sedang mengajarkan buat Bapak Ibu, perkawinan, keluarga, family sangat penting bagi Tuhan, ya Yesus. Kenapa saya selalu sampaikan ini, saudara? Karena konsep orang dunia bilang begini kan, ya udah, kalau udah nggak cocok ngapain dilanjutkan? Gitu. Jangan dipaksa. Kenapa mau pisah? Ya udah nggak ada rasa, Pak. Udah dingin, udah hambar. Ya orang dunia bisa begitu, saudara. Dan buat mereka itu masuk akal. Tapi kita anak-anak kerajaan surga mulai hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk menghargai. Kalau keluarga itu penting di mata Tuhan, maka keluarga itu harus penting juga di mata kita. Katakan amin, Bapak. Haleluya. Juga mulai hari ini kita akan selalu menghargai pasangan yang Tuhan hadirkan. Yang pastinya orang-orang di sekitar kita pasti nggak ada yang sempurna. Amin. Nggak ada suami yang sempurna, nggak ada istri yang sempurna, orang tua yang sempurna pun nggak ada. Anak yang sempurna juga tidak ada, saudara. Tapi yang tidak sempurna itu dipersatukan di dalam sebuah institusi ilahi yang namanya family, keluarga, di mana bisa dipersatukan hanya oleh kasih Kristus. Jadi Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga bukan kebetulan, saudara. Nah, yang kedua, dalam keluarga, ini saya mencatat, dalam keluarga harus ada hati yang rela berkorban. Katakan rela berkorban. Ya. Kenapa Tuhan pilih Maria untuk menjadi ibu dari Yesus Kristus? Apakah dia lebih hebat daripada wanita-wanita lain di zaman itu? Apakah karena dia lebih cantik dari wanita lain? Saya yakin yang lebih cantik dari Maria banyak. Yang lebih hebat dari Maria banyak, saudara. Tetapi saya percaya ada sesuatu yang tidak dimiliki wanita-wanita lain di zaman itu, tetapi hanya dimiliki oleh Maria. Kalau Bapak Ibu dan saya punya ini, lihat hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Apa itu? Hati yang rela berkorban. Katakan rela berkorban. Kenapa orang yang punya ciri rela berkorban ini dipakai Tuhan luar biasa? Karena ini karakter Yesus. Orang yang punya karakter sama seperti Yesus itu akan dipakai luar biasa. Kalau orang sampai punya hati rela berkorban bagi sesama dan bagi Tuhan, saya percaya dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Orang seperti ini gak ada kata egois di dalam kamus pribadi dia, gak ada, saudara. Menurut hukum Taurat di zaman Yesus, apabila wanita ketahuan hamil di luar nikah, apa yang terjadi hukumannya? Dirajam. Bapak Ibu tahu rajam itu? Dilempar batu, bukan pakai kerikil, batu besar, dilempar sampai mati. Kebayang nggak? Saya pernah baca artikel tentang hukuman rajam, ngebacanya merinding, saudara. Karena apa? Ngeri. Dilempar bukan sampai kepala bocor, bukan sampai tulang rusuk, remuk, bukan, sampai mati. Dan prosesnya lama. Proses untuk mati orang, kalau orang didor, hitungan detik, plek, meninggal. Tapi kalau dilempar batu, aduh Tuhan Yesus, sakitnya terasa, benar. Itu tersiksa mati seperti itu. Nah, saya percaya karena ini hukum dari hukum Taurat, sehingga orang tua dari Maria sejak Maria kecil pasti memberi nasihat begini, anakku, kamu perempuan, jaga pergaulan ya nak ya. Tolong jaga pergaulan. Kau boleh berteman dengan siapapun anakku, tapi jaga kekudusan. Jaga nama baik mama dan papa. Dan
Dan konsekuensinya kalau kamu melakukan dosa itu, anakku, engkau bisa mati, dihukum, dilempar batu. Jaga kekudusan anakku. Iya ma, iya pak, saya percaya. Siang malam sampai anak yang mungkin ketika usia SD, SMP, SMA, orang tuanya terus menerus. Artinya firman Tuhan harus terus ditanamkan kepada anak-anak saudara. Makanya Tuhan tidak salah pilih, Maria dipilih Tuhan. Kenapa? Orang tuanya sejak kecil mendidik Maria untuk punya rotak akan Tuhan, menghormati Tuhan. Katakan amin. 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 Sehingga Maria sangat paham sekali konsekuensi seorang yang ketahuan hamil di luar nikah. Itu adalah mati dengan cara dilempari batu. Kenapa saya katakan Maria punya roh korban? Karena ketika malaikat turun dari surga menyampaikan kepada Maria, Maria, kau akan mengandung, dan anak itu adalah anak laki-laki, dan beri dia nama siapa? Yesus. Maria mulai berkata begini sama malaikat, Tuhan, aku belum bersuami, tunangan ada sih, tapi belum resmi, belum jadi suami. Kadang saya berpikir, Tuhan kenapa sih Tuhan gak suruh mereka nikah dulu, baru Maria mengandung, aman, bener gak? Tapi ternyata bukan gitu cara Tuhan. Justru dibuat oleh Roh Kudus, Maria ini mengandung dulu, baru disuruh menikah. Kenapa saudaraku? Karena kalau sudah menikah, ada kemungkinan itu nanti orang berkata, itu benihnya Yusuf. Orang udah menikah kok mereka. Tapi waktu bertunangan, artinya belum campur sebagai suami istri, Bapak Ibu. Pada ayat yang ke-18 saya ulang ya. Ini jelas ayat ini. Satu ayat tapi muatannya besar. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan, katakan bertunangan. Statusnya masih apa? Tunangan ya. Bertunangan dengan Yusuf. Ternyata lihat nih, ketika tunangan belum menikah, Maria mengandung. Bukan dari benih Yusuf, tapi mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi belum campur, belum satu rumah. Tapi Maria mengandung. Tapi bukan dari Yusuf. Artinya Maria tetap komitmen hidup dalam kekudusan. Tapi dia mengandung dari Roh Kudus. Ini saja pertentangannya banyak sudah. Hingga detik ini banyak orang yang mengatakan tidak mungkin Maria bisa mengandung, bisa hamil tanpa laki-laki. Kemarin saya khotbah di acara Natal salah satu rumah sakit di Jakarta. Yang hadir tuh ada perawat-perawat, dokter-dokter. Saya tanya, Bapak Ibu, di sini kan orang medis. Saya mau tanya ya, secara medis bisa nggak wanita hamil tanpa laki-laki? Nggak bisa, ya emang nggak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika Roh Kudus berkata kepada Maria, Maria aku akan mengandung, bayimu itu laki-laki dan beri dia nama Yesus. Maria berkata, Tuhan, kayaknya nggak mungkin deh. Aku ini belum menikah. Kemudian malaikat menjelaskan kepada dia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di tempat ini punya iman, saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang kita sembah. Dan ketika Tuhan berkata demikian, ini respon dari Maria. Maria berkata begini, aku ini hamba Allah, jadilah padaku sesuai perkataan. Artinya Maria mau taat sama Tuhan, sekalipun perintah Tuhan ada konsekuensi. Apa? Dia bisa dibunuh, mati, dilempari batu. Maria tahu nggak konsekuensinya? Tahu, karena dari kecil sudah dididik dalam pengajaran hukum Taurat. Ketahuan berzina, ketahuan melakukan hubungan di luar pernikahan, mati hukumannya. Maria tahu, tapi karena ini adalah tugas mulia dari kerajaan surga, dan dia adalah seorang pribadi yang taat dan punya roh yang rela berkorban bagi Tuhan, dia berkata, jadilah padaku sesuai dengan rencana. Jadi saya percaya ini yang dimiliki Maria dan tidak dimiliki wanita-wanita lain di zaman itu. Kalau wanita lain mungkin berkata, jangan saya takut mati, jangan, please, yang lain aja. Tapi Maria berkata, pakai aku Tuhan. Saya doa di tempat ini Bapak Ibu kita semua punya roh rela berkorban bagi sesama dan bagi Tuhan. Katakan amin.
Kita bahkan berkata, Tuhan pakai aku dong. Sebagaimana Maria berkata, aku ini hamba Allah. Mungkin ada yang berkata, saya ini kan bukan pendeta. Bukan saudara. Hamba Allah itu nggak harus pendeta. Apapun profesi Bapak Ibu, mungkin ada tentara, polisi, pengacara, guru, pengusaha di tempat ini. Saya mau katakan, apapun profesi kita, kita bisa punya status sebagai hamba Allah. Katakan amin. Ibu rumah tangga, hamba Allah. Yes, bisa. Karena bisa. Pendeta itu profesi. Karena bisa aja orang pendeta tapi hatinya tidak hamba Allah. Tapi saya banyak berjumpa dengan orang bukan pendeta tapi hatinya hamba Allah. Berjumpa dengan ibu-ibu rumah tangga tapi hatinya hamba Allah. Bahkan berjumpa dengan abdi negara, kepolisian, tentara tapi hatinya hamba Allah. Keren loh. Ketemu dengan pengusaha tapi hatinya hamba Allah. Hamba Allah artinya berkata, Tuhan, semua hidupku milikmu, pakai aku untuk memuliakan Tuhan. Tuhan demen sama orang seperti ini. Jadi punya roh yang rela berkorban ini, saudaraku, ini luar biasa. Orang Kristen percaya Yesus banyak, orang Kristen sungguh-sungguh hidup buat Tuhan banyak, tapi orang Kristen yang punya roh rela berkorban gak banyak. Saya doa setiap kita di tempat ini punya roh yang rela berkorban. Bilang amin. Setidaknya rela berkorban buat orang di sekitarmu, buat suami, istri, anak-anak, buat orang tua. Pakai aku Tuhan lewat hidupku, suamiku bertobat. Pakai aku Tuhan lewat hidupku, mertuaku bertobat, anak-anakku bertobat. Bahkan pakai lewat hidupku, orang tuaku sungguh-sungguh ikut Tuhan. Gitu. Yusuf seorang pria yang rela berkorban gak? Yes. Alkitab berkata pada ayat 19, karena Yusuf suaminya, bukan suaminya sebenarnya, tunangannya. Karena Yusuf tunangannya seorang yang tulus hati, itu dia. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya atau nama tunangannya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, bukan menceraikan, tapi apa? Membatalkan pertunangan. Jadi Yusuf ini juga seorang pria yang punya roh rela berkorban. Kenapa? Dia punya hak untuk marah loh kepada Maria. Maria, kamu kan baru tunangan dengan saya, kamu hamil sekarang. Laki-laki mana? Ayo ngaku. Bener nggak? Bisa marah begitu nggak? Bisa nggak marah Yusuf kepada calon mertuanya, orang tuanya si Maria? Bisa nggak? Bapak Ibu gimana sih nggak bisa ngurus anak? Saya yang pria komitmen kudus, anak bapak nggak kudus. Mungkin orang tua, mana nih hamil? Tapi itu tidak dilakukan Yusuf. Kalau kita berkata dia seorang yang tulus hati, artinya orang yang baik. Artinya lagi orang tuanya sukses mendidik dia menjadi pribadi pria yang takut akan Tuhan. Makanya dia mau memisahkan perceraiannya dengan diam-diam, dengan tujuan supaya nama baik Maria nggak rusak. Itu dia. Atau dengan tujuan lain supaya Maria tidak mati dibunuh orang. Jadi kita bisa lihat Yusuf ini korban perasaan, saudaraku. Saya percaya dia cinta banget sama Maria. Makanya mau menikah dengan Maria. Tapi begitu tahu Maria itu mengandung, maka dia mau cancel nih pernikahan, pertunangan itu, saudara. Tapi kita bisa lihat ya, kalau Yusuf ini juga seorang pria yang takut akan Tuhan. Apa contohnya? Ketika malaikat datang menjumpai, dia tidak membantah malaikat, dia tidak melawan, dia katakan, yes, aku mau taat. Dan pada ayat yang ke-24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, artinya ia menikahi Maria. Kenapa? Malaikat turun. Makanya tadi di awal saya katakan, kalau tidak turun malaikat dari surga menjumpai Yusuf, bubar nih tunangan, gak jadi nikah, saudara.
Kalaupun mungkin harus ada hamba Tuhan yang datang dipakai Tuhan untuk berkata kepada Yusuf, mungkin Yusuf pun masih ragu. Tapi karena sudah malaikat yang penampilannya pasti kemilau, mungkin pakai pedang api, bersayap, kuat, tinggi, besar, gagah, matanya seperti api, dan datang menjumpai Yusuf, saya percaya dia nggak ragu lagi, itu benar-benar utusan dari surga, saudara. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, ya, dalam keluarga harus ada hati yang rela berkorban. Bagaimana supaya pernikahan kita semakin luar biasa? Bahkan pernikahan kita menghasilkan keturunan-keturunan yang dipakai Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, tidak ada yang lain. Miliki hati yang rela berkorban. Ini cirinya Yesus. Yesus rela berkorban, mati di atas kayu salib. Tuhan tidak minta kita lu mati bagi Tuhan, enggak. Walaupun ada orang-orang pilihan yang sampai mati martir, tapi Tuhan tidak minta kita untuk mati, menyerahkan hidup kita mati, saudaraku, ya kan? Tidak. Yang Tuhan minta apa? Komitmen hati kita untuk punya hati yang mau rela berkorban bagi Tuhan. Kalau Tuhan minta waktumu untuk Tuhan, kasih. Kalau Tuhan minta tenaga kita, kasih. Katakan amin, Bapak Ibu. Saya mengucap syukur, sejak masa muda saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan, dan saya sangat tidak menyesalkan hal itu. Saya ingat, saudaraku, awal saya pelayanan itu ditangkap Tuhan, itu tahun-tahun 97-98, sudah hampir 30 tahun, ya. Walaupun cara Tuhan memanggil saya melayani Tuhan itu caranya cukup berat, karena Tuhan izinkan saya sakit dulu, sakitnya parah lagi, Bapak Ibu. Kalau saya tipenya orangnya logikanya kuat. Kalau pakai logika, orang ketemu Tuhan nggak ketemu. Laki-laki kebanyakan kuat di logika. Makanya banyak laki-laki jarang bisa dengar suara Tuhan. Kebanyakan pendua-pendua syafaat yang bisa dengar suara Tuhan itu kaum wanita. Kenapa? Hatinya lembut, mau taat, mau tunduk sama Tuhan. Dia doa, Tuhan ini aku. Kalau laki-laki sulit begitu. Itu benar-benar dibejek dulu sama Tuhan, baru doanya bisa seperti itu. Makanya saya udah pelayanan 30 tahun lebih, 80% lah pendua syafaat yang saya temui itu pasti wanita. Ada nggak laki-laki? Ada, saudara. Tapi kebanyakan wanita. Jadi saya ini orangnya kuat logika. Nah, ini bertentangan dengan firman. Kenapa seringkali bertentangan dengan firman? Karena seringkali Tuhan perintahkan kita melakukan sesuatu di luar dari nalar manusia, kayaknya nggak masuk akal. Tapi kalau itu udah perintah Tuhan, lakukan. Awal saya menikah, istri saya itu seorang pendua syafaat. Jadi Tuhan sering bicara sama istri saya. Dia bilang gini, Dad, Tuhan bilang kita harus begini-begini. Hah? Masa sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Istri saya bilang, tapi Tuhan bilang begitu, harusnya dilakukan. Tapi karena saya pakai logika saya terus, saya nggak lakukan itu. Ujung-ujungnya Tuhan marah sama saya. Betul. Datang teguran lagi buat saya. Datang lagi masalah. Gara-gara saya terlalu lama mengelola pikiran saya yang cuma sebesar bapau, saya berusaha untuk mengenal Tuhan dengan pikiran saya yang sempit ini. Padahal untuk kenal Tuhan kita harus punya iman. Katakan amin. Dia Allah yang besar, menciptakan langit dan bumi, cukup berkata, jadilah terang, bum, jadilah cakrawala, dus, ya, jadilah langit, bintang-bintang, jadi itu matahari, semua bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, itu diciptakan lewat perkataan. Lah kita mau berusaha mengerti Tuhan yang besar seperti itu dengan pikiran kita yang segini, saudara, nggak akan bisa. Makanya itu kita harus taat apapun yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau udah dengar suara Tuhan, orang dalinya begini, ini suara Tuhan atau suara siapa ya? Gitu. Padahal udah jelas-jelas Tuhan ngomong sama dia. Jadi gak ada yang lain, Bapak Ibu. Mulai hari ini biasakan kita untuk bisa dengar suara Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan pesan dari Tuhan, lakukan. Dari ketaatan akan lahir mujizat, saudara. Dulu berapa kali saya mendoakan orang sakit parah. Sakitnya parah. Kalau kanker mungkin udah stadium 4.
Kalau ke dokter mungkin dokter bilang nggak panjang lagi umurnya. Tapi begitu doa, Tuhan nggak suruh dia untuk berobat ke dokter yang termahal di dunia, ahli kanker. Enggak, saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang, suruh dia mengampuni suaminya. Suatu saat lagi suruh dia mengampuni papanya. Kalau dia mengampuni, dia sembuh. Saya bilang sama jemaat ini, Bu atau Dek, kamu kepahitan ya? Tuhan bilang, kalau kamu mengampuni, kamu sembuh. Hah? Ada seorang anak gadis 25 tahun tapi kanker payudara. Udah 7 tahun lagi. Jadi umur baru 25 tahun tapi udah 7 tahun sakit kanker, ada benjolan, makin besar. Tiap tahun periksa ke dokter makin besar, makin besar, makin besar. Dia datang ke saya nangis, Pak saya mau periksa dokter, ini tahun ke-8. Saya takut periksa, kalau dokter bilang makin besar, saya takut Pak. Doa yuk, ayo. Ketika mau doa dia nangis. Tuhan bilang, sampaikan ke anak muda ini, kalau dia mengampuni papanya, aku akan sembuhkan dia saat ini. Dalam hati saya, keren banget ya Tuhan Yesus. Padahal dia udah 7 tahun, 8 tahun berobat, nggak sembuh, bahkan makin besar kankernya. Saya bilang, Dek, Tuhan bilang kamu kepahitan sama papa kamu ya. Tuhan bilang, ampuni dia, kamu sembuh hari ini. Diam di tidur. Mungkin dalam hati dia, ini pendeta tahu dari mana kalau saya kepahitan? Apakah bapak saya udah cerita sama dia? Saya bilang, kamu percaya, kamu mengampuni, kamu sembuh. Mau sembuh nggak? Orang kalau udah sakit dokter bilang nggak mungkin sembuh. Kalau dikatakan mau sembuh nggak? Jawabannya apa siapa? Hah? Halo? Tolong bantu saya. Jawabannya apa kira-kira? Apakah dia berkata, saya pikir-pikir dulu deh. Ini belagu. Pasti mau. Betul. Saya berapa kali doain orang yang punya jabatan tinggi di Indonesia. Begitu sakit parah, panggil pendeta. Saya bilang, Bapak mau sembuh? Mau Pak. Padahal untuk dia, untuk berobat keliling dunia mah gak masalah, uangnya gak ada seri. Tapi setelah dia keliling dunia gak sembuh-sembuh, baru datang sama Tuhan. Tanya, mau sembuh? Mau Pak. Di situ manusia diizinkan Tuhan. Tuhan mau menunjukkan bahwa hanya Yesus dokter di atas segala dokter. Seringkali apa yang kita andalkan, keuangan kita, kalau nggak ada Tuhan dalam keuanganmu, nothing saudara. Nggak akan terjadi terobosan, nggak akan terjadi pemulihan, nggak akan terjadi kesembuhan kalau tidak ada Yesus di dalamnya. Akhirnya saya bilang, saya tuntun anak muda ini, yuk kamu ikuti saya doa, ampuni papa kamu. Tuhan Yesus, aku mengampuni papa. Pokoknya saya tuntun dia. Setelah itu baru doa buat kesembuhan. Percaya hari ini sembuh. Amin Pak. Kapan ke dokter? Besok Pak. Ya, ulang. Minggu depan datang lagi loh. Datang lagi, saya lihat dari jauh, matanya bengkak, keluar air mata. Saya bilang, aduh Tuhan, belum sembuh nih. Tuhan bilang kemarin kalau dia mengampuni sembuh Tuhan. Tiba-tiba dia datang, air matanya berlinang, tapi senyum. Dia bilang, Pak, puji Tuhan. Pergi ke dokter, dokternya kaget, benjolannya udah hilang Pak. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita ini. Sembuh. Dia nangis sejadi-jadinya, bukan karena takut lagi sama kankernya. Dia mengucap syukur karena penyakit yang dia derita sejak usia mungkin 17 tahun sampai usia 25 tahun sembuh hanya karena dia mau mengampuni. Masuk akal nggak? Enggak saudara. Masa untuk sembuh kanker mengampuni? Ya itu caranya Tuhan lah. Kalau saya pakai logika, saya nggak akan ngomong sama anak muda itu, benar nggak? Saya nggak akan sampaikan sama dia. Saya nggak akan berani berkata, kalau kamu mengampuni kamu sembuh. Saya nggak akan berani ngomong begitu loh. Nanti kalau dia udah ngampuni bapaknya nggak sembuh, kan dia bisa marah sama saya, benar nggak Bapak Ibu? Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mengampuni kamu sembuh. Saya sampaikan. Lah kalau saya pendeta tapi logika saya kuat, saya akan tolak suara Tuhan itu. Saya nggak akan ngomong apa-apa sama dia. Cuma sebenarnya doain, Tuhan sembuhkan dia dari kanker dalam Yesus. Dah, siapa lagi mau sakit? Yang mau didoakan? Paling gitu. Makanya kalau lagi altar call Bapak Ibu, saya tutup mata, saya tanya sama Tuhan, Tuhan masalah orang ini apa? Aku terbatas, aku nggak tahu apa-apa. Kau maha tahu Tuhan. Kalau ada pesan yang kau mau sampaikan buat hambamu, anakmu ini, sampaikan kepadaku. Itu. Kalau cuma sembarang doa-doain mah gampang saudara. Tapi pertanyaan, ada efeknya? Ada kuasa yang mengalir nggak ke orang itu? Makanya itu kalau kita mendoakan orang, kita nggak punya hati mendoakan, maaf ya, nggak mengalir kuasa. Tapi di tempat ini saya percaya, mulai hari ini Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang punya hati yang rela berkorban. Katakan amin. Sehingga ketika kau berdoa, hatimu menyatu dengan dia. Kita menangis dengan orang yang menangis, amin.
Kita bersuka dengan orang yang bersuka, jangan kita menangis sama orang yang bersuka. Lihat orang bahagia nangis, kita marah, kita kesel, dipromosiin, pasti korupsi, pasti penjilat. Kalau orang dipromosiin, hati kita benar, yes, maju bro. Sampai di rumah Tuhan, dia udah dipromosiin, aku bilang Tuhan, itu yang benar di mata. Jangan melihat orang diberkati Tuhan, kita nggak tahu dia ngejengkingnya seperti apa doanya di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu komitmen apa yang dia sudah bangun di hadapan Tuhan. Kalau dia diberkati, ya puji Tuhan. Dia sudah banyak mengalami pergumulan bersama Tuhan yang kita nggak lihat. Kita cuma lihat dia dapat promosi lah, dapat jabatan lah. Prosesnya kita nggak tahu. Itulah sebabnya jangan mudah menghakimi orang. Jadi punya hati yang rela berkorban ini luar biasa. Nah yang terakhir, Tuhan pasti memimpin keluarga yang memiliki Yesus sebagai Tuhan. Ini dia. Ya. Di dalam keluarga kita, kalau kita izinkan Yesus bukan hanya jadi tamu, tapi menjadi penguasa atas keluarga kita, atas pernikahan kita, atas anak-anak kita, maka Tuhan akan pimpin hidup kita. Sama seperti Maria, ketika dia baru melahirkan bayi Yesus, Tuhan berbicara kepada Yusuf, pergi ke Mesir, pergi dia bawa istrinya, dia bawa ayahnya, padahal baru oe-oe gitu seru. Tadi nggak pakai logika laki-lakinya Yusuf udah hancur di hadapan Tuhan. Karena itu dia bisa dengar suara Tuhan. Sesampainya di Mesir bertahun-tahun, tiba-tiba malaikat datang lagi pada Yusuf, kembali kau ke Israel. Balik dia. Nggak berkata, Tuhan kami udah bangun bisnis di Mesir Tuhan, tolong Tuhan. Kami udah mulai nih usaha baru nih Tuhan, tolonglah Tuhan, biarkan kami tinggal di sini. No, mereka mau taat sama Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Tahun 2006, ketika saya lagi kerja di Amerika, Tuhan bilang, di Amerika gaji saya lagi besar tuh saudara. Ya? Sebagai anak muda saya sangat diberkati. Tiba-tiba Tuhan bilang, pulang ke Indonesia. Hah? Ngapain Tuhan? Pulang ke gemeteran saya. Saya cerita sama gembala sidang saya di sana, saya cerita sama teman pelayanan, sama semua teman kerja, teman pelayanan, semua nggak ada yang setuju. Sampai bapak pendeta saya bilang, no, jangan coba kau pulang ke Indonesia, kau nggak akan pernah dapat gaji sebesar ini. Tapi Tuhan yang nyuruh. Lah kalau saya pakai logika laki-laki saya, kira-kira saya pulang nggak Bapak Ibu? Nggak, saya nggak percaya ini suara Tuhan. 2006 Bapak Ibu, masih kuat-kuatnya kerja itu. Mau salju tinggi luar biasa, tetap kerja saya. Dia bilang, pulang. Walaupun gemeteran saudara, ini bener gak suara Tuhan? Tuhan mau ngapain aku di Indonesia? Mau makan apa di Indonesia? Yang membuat saya tenang apa? Tuhan bilang begini, kalau aku bisa berkati engkau di sini, percayalah di Indonesia aku juga bisa berkati engkau. Wih, langsung tenang. Di pesawat yang tadinya stres saya dalam perjalanan, saya mau pulang ke Indonesia, di pesawat saya stres, langsung bisa tidur. Karena apa? Penerbangannya 24 jam, tidur saya. Tenang, kenapa? Saya percaya saya masuk dalam rencana Tuhan dan saya mau taat. Walaupun gak ngerti, ngapain pulang? Coba orang Indonesia berlomba-lomba ke Amerika Tuhan. Lah saya udah di sana, kenapa pulang? Tapi karena Tuhan yang perintah. Kalau saya gak pulang, gak ketemu kita saudara. Bener gak? Saya nggak tahu mana Pak Yunus, tapi karena saya pulang, saya kenal. Saya kenal Bapak Ibu tempat ini semua. Tahun lalu saya balik ke Tiberias. Saya pelayanan Tiberias 2007-2016, sempat Tuhan izinkan saya keluar dari Tiberias, masuk lagi tahun lalu 2024. Padahal di situ saya lagi persiapan mau ke Amerika lagi, karena pikiran saya Amerika itu kuliah sekolah gratis. Kuliah bagus, ya kan? Pekerjaan gampang, pelayanan di mana-mana, mau khotbah di mana aja bisa. Ya udahlah Tuhan, aku hambamu, aku bisa bekerja. Istriku arsitek, teman saya punya kantor arsitek di sana, dia bisa join di sana. Saya bisa kerja apa aja lah Tuhan. Udah saya lagi mau urus, tiba-tiba Tuhan bilang apa? No, go back to Tiberias. Kembali ke Tiberias. Pikiran udah mau ke Amerika lagi.
Lah, kira-kira kalau saya lanjut ke Amerika, Tuhan berkenan nggak sama saya? Loh Bapak Ibu, Tuhan berkenan nggak? Enggak, saya akan gundah gulana hati saya di sana. Karena apa? Saya melawan Tuhan seperti Yunus. Disuruh ke Niniwe, dia pergi nggak mau taat sama Tuhan. Bisa sih kita pergi ke tempat yang kita mau, tapi hati kita nggak sejahtera. Jadi kalau hidup Bapak Ibu dipimpin oleh Tuhan, Bapak Ibu akan diizinkan melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau, nggak suka. Tapi kalau itu perintah Tuhan, lakukan. Dari ketaatan lahir mujizat, saudara. Siap diberkati Tuhan? Amin. Saya doa tahun baru nanti Bapak Ibu akan mengalami terobosan dalam kehidupan. Bapak Ibu akan semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa. Bapak Ibu akan semakin mengerti siapa Yesus Allah yang kita sembah. Ya, bilang begini sama Tuhan, Tuhan tolong aku, otakku yang kecil ini untuk bisa mengerti rencanamu yang besar buatku ini Tuhan. Aku terbatas, Tuhan tidak terbatas. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi meriah buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih Engkau sudah datang memberkati kami. Khotbah yang disampaikan biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk semakin taat dan setia kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membawa persembahan kami, ajar kami membawa yang terbaik. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memberkati pelayanan Tuhan, sama-sama kita katakan